Halo sahabat, saat kita beraktivitas, ada banyak kejadian-kejadian di sekitar kita yang membuat kita resah dan menambah kewaspadaan kita. Nah, saat ini saya akan ajak kamu untuk melihat kejadian-kejadian yang fenomenal yang cukup meresahkan di sosial masyarakat kita. Klakson telolet. Kita semua tahu ya, kalau sudah mendengar bunyi klakson seperti ini. Nah, klakson telolet ini sangat fenomenal. Awalnya seru, tapi lama-kelamaan mengganggu juga sahabat. Anak-anak suka sekali menunggu bus-bus ini lewat hanya demi mendengar bunyi klakson telolet. Tapi cuma gara-gara ingin mendengar klakson telolet dari dekat, akhirnya jadi maut. Anak terjatuh dari JPO Tol Jor di wilayah Bekasi, anak tertabrak motor, dan juga ada yang sampai terlindas bus. Aduh. Bahkan ada guru di Depok yang sampai mengamuk gara-gara bus ini lewat dan mengganggu kegiatan belajar sekolah. Yang keempat, klitih. Klitih ini sebenarnya diambil dari bahasa Jawa yang artinya mengisi waktu luang. Tapi karena lantaran marak terjadi aksi kekerasan yang dilakukan remaja alias anak di bawah umur dengan menggunakan sepeda motor, akhirnya aksi itu jadi dinamakan klitih. Kita harus waspada kalau bertemu dengan sekumpulan remaja naik sepeda motor dengan membawa senjata tajam, karena mereka nggak segan melukai korbannya sahabat. Nggak sedikit loh kasusnya yang sudah ditindak polisi. Yang ketiga, berburu koin jagat. Nah, belakangan ini lagi viral yang namanya berburu koin jagat. Hampir semua kalangan kegandrungan berburu koin berbasis aplikasi ponsel yang dimulai sejak 24 Desember tahun lalu sampai dengan 24 Januari 2025 nanti. Kabarnya koin itu bisa ditukar dengan hadiah sampai ratusan juta. Wah. Tapi khawatirnya nih sahabat, aktivitas mereka bisa ngerusak lingkungan, terutama tanaman-tanaman yang ada di taman-taman kota, habis diubek-ubek sama mereka. Yang kedua, joget satbor. Kegiatan yang satu ini sebetulnya menghibur ya sahabat. Namanya joget satbor yang viral di Sukabumi, Jawa Barat. Joget yang membuat kita tertawa ini diciptakan oleh Gunawan, warga kampung Babakan Baru, Bojong Kembar, Sukabumi. Kenapa meresahkan? Karena sang kreator joget satbor ini kena yang namanya judi online. Karena dia pernah menjadi brand ambasador situs judi online. Tapi tenang sahabat, sekarang oleh polisi, Gunawan Satbor sudah menjadi duta anti judol. Wah, keren. Dan yang pertama, judi online alias judol. Nah, ini nih yang paling fenomenal dan juga paling meresahkan di tanah air. Hampir seluruh lapisan masyarakat di tanah air sudah terjerat sama kegiatan yang satu ini. Hanya mengunduh aplikasi di ponsel, registrasi mudah, deposit uang yang tak besar, kita sudah bisa bermain judi online. Ini perkaranya, banyak korban kasus judol, uang dan harta mereka ludes. Karena penasaran ingin mendepositokan uang dengan jumlah lebih besar demi untung besar. Polisi pun gencar dan belum berhenti menindak para pelaku yang mengelola situs judol. Dan ironisnya, para pelaku ada di lingkungan pemerintahan. Nah, sahabat, kalau melihat aksi-aksi ini membuat kita prihatin ya. Tapi sekali lagi, tetap semangat untuk hidup maju dan jangan lupa untuk selalu waspada. Halo, sahabat RTV. Berjumpa lagi
ini bersama saya Pramodika Samudra. Saya Ezra Haryanto. Tadi kita sudah melihat informasi membuka ya, terkait dengan hal-hal yang viral, yang fenomena sosial sebenarnya, yang meresahkan masyarakat. Paling ngeri itu kalau udah anak kecil itu loh yang tadi nungguin telolet. Ngilu cuy, gimana. Kayak sebenarnya mengejar kebahagiaan gitu ya, yang receh gitu. Betul. Tapi ujungnya, aduh. Makanya untuk para orang tua nih memang kita tuh harus bener-bener menjaga lah gitu ya anak-anak kita ya. Jangan sampai dilepas main sendirian begitu, jadi begitu deh. Nah, ini nasihat dari orang tua langsung nih. Ya, kan? Langsung aja nih kita buka Lensa Indonesia Malam ya, Azra ya. Kita ke informasi pertama nih masih terkait dengan fenomena yang kemarin rame diperbincangkan, yaitu adalah pagar laut. Nah, ini juga cukup meresahkan ya. Kalau kemarin kan rame ini pagar laut 30 km di Tangerang. Ternyata ada lagi cuy. Di mana tuh, Zra? Di Bekasi. Tapi kalau kemarin 30 kilo, ini 3 km. 3 km aja tapi cukup meresahkan ya. Meresahkan karena ternyata lebih terencana gitu loh. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat. Nggak usah tepuk tangan juga kali. Iya, maaf. Bentuknya panjang sampai lebih dari 3 km. Terus adanya di laut, tapi ilegal. Apa yo? Yap, ini dia pagar laut ilegal. Tapi ini bukan yang di Tangerang, Banten ya sahabat. Pagar laut yang ini ada di pesisir Kampung Paljaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Luar biasa nggak tuh? Luar biasanya di mana? Ya ini, dibangun memanjang di atas laut selama berbulan-bulan. Tapi nggak ada izinnya sama sekali. Udah gitu pembangunannya sistematis banget. Sampai ada ekskavator segala. Meskipun ilegal, nggak ada satupun dinas maupun aparat yang melarang. Yang ada di laut sebelah utara Bekasi ini malah lebih rapi. Pagarnya udah diisi dengan tumpukan pasir agar lebih padat. Ya, seperti sedang membangun jalan buat kendaraan berat. Kementerian KKP sih sudah mengirim surat untuk menghentikan kegiatan tak berizin ini ke pihak yang membangun pagar. Tapi KKP enggan mengungkap siapa yang ada di belakang pembangunan pagar ini. Termasuk apakah pihak yang membangun pagar laut di Bekasi sama atau beda dengan pagar laut di Tangerang. Ya, kalau sudah gerakan tutup mulut massal dari aparat begini sih, masyarakat tentunya bertanya-tanya, apa benar dalam pembangunan pagar laut ini ada di atas hukum? Terus siapa yang apes? Ya udah pasti masyarakat kecil, terutama nelayan di sekitar proyek. Padahal harapan mereka nggak muluk-muluk, cuma pengen bisa melaut dengan tenang dan mendapat penghasilan untuk menghidupi keluarga. Maunya ya kayak dulu lagi aja gitu, ya supaya jangan ada yang ngalangin nelayan gitu, supaya nelayan biar enak cari ikannya gitu, jangan ada baru patok-patok begitu. Apa tadinya nggak ada begitu, sekarang ada begitu. Itu kan sempit, apa rusak nelayan itu kalau begitu. Nelayan jadinya mau cari ikan nggak bisa, tertutup sama patok-patok itu. Jadinya pada demo semua itu nelayan. Kasus ini harus tuntas, termasuk membongkar siapa yang jadi dalang pagar laut Indonesia. Jangan sampai ada negara di dalam negara. Apalagi ada pihak-pihak yang berada di atas hukum. Semoga isinya bukan kura-kura dalam perahu ya, alias silakan lanjutkan proyeknya, tapi tahu sama tahu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan RTV. Ya kan? Sistematis banget kan tuh. Ada ekskavator ya cuy. Iya, udah rapi banget lah gitu kan, diisi sama tanah gitu. Nah, pertanyaannya kayak tadi disebutin tuh, siapakah orang di balik pembangunan ini? Ya, bagi sahabat TV yang tahu jawabannya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Nggak ada. Jangan bikin kerjaan ya. Somat. Maaf, gemes soalnya gemes gitu loh. Gemes ya. Jelasin dulu Somat itu siapa. Somat adalah orang yang bertanggung jawab di bagian grafis pembuatan ya. Jadi nanti kalau kita buat gituan nanti dia yang kerja ya. Jangan. Dia Kasihan. ngamuk soalnya. Kasihan. Kita lanjut nih, Zra. Ada yang meresahkan juga katanya, Zra. Nah, ada juga yang meresahkan. Kalau Tangerang itu kemarin itu ya,
pagar tadi, Iya. di Bekasi juga ada pagar. Di sini aja ada lagi yang meresahkan di atas tol Cikampek. Mau ke Bandung tuh orang. MBZ. Iya. Jadi ada orang nih, biasanya kan kalau ke MBZ kan kita biasa ya, mungkin naik travel, Iya. naik bis. Yang meresahkan di kendaraan pribadi. mananya ini? Ini yang meresahkan karena dia tuh naik motor. Naik motor di tol MBZ. Nah, apakah motifnya? Apakah mencari tantangan, adrenalin, ataukah cari koin? Atau dia cari perkara? Kita lihat nih ya, kita lihat nih. Aduh, ada lagi aja yang begini. Ada motor masuk tol lagi, sahabat. Ya, video ini direkam akun Dadang Trendy 586 di tol Jakarta Cikampek. Bukan cuma itu guys, pemotor ini berbonceng 3, nggak pakai helm, terus pindah-pindah lajur pula. Udah gitu, mereka lanjut naik ke tol layang Muhammad bin Zayed alias MBZ dong. Itu kan tingginya 18 meter, kayak gedung 5 lantai. Lah, naik motor apa nggak kenceng anginnya? Tapi belum bisa dipastiin kapan insiden ini terjadi. Yang jelas, warganet bingung. Petugasnya pada kemana ya? Ya, sempat dijelasin juga sih sama si pengunggah bahwa pemotor ini kayaknya lagi ngejar salah satu mobil yang kabur ke jalan tol. Tapi tetap aja sih, mana boleh motor masuk tol Cikampek? Iya nggak, sahabat? Bisa gitu, Zra? Berapa pasal tuh? Bertiga naik motor, nggak pakai helm. Udah gitu naik tol ya, masuk tol kan? Masuk tol. 3 pasal tuh, begitu keluar ditungguin polisi kan sama surat tilang. Iya. Kenyang nggak kan? Susahin aja tuh. Nah, ada apa lagi nih kita nih? Kita sekarang ada informasi ini tadi orang itu kan mau ke Bandung. Nah. Ini udah sampai Bandung juga. Udah di Bandung nih. Informasinya ada apa yang dari di Bandung? Ya. Di mana ada seorang perempuan, Izra, yang main kursi. Main kursi, oke, main kursi. Main kursi. Lagi main kursi. Terus piercingnya nyangkut. Hah? Piercingnya di? Bisa tebak gak tuh gimana kelanjutannya tuh? Aduh. Siapa yang benerin tuh? Aduh, ngilu sih kayaknya ya. Piercing. Nyangkut. Yang bikin kerjaan itu jadinya damkar lagi, Zra. Ya elah, damkar. Kini ada-ada aja kerjaan gue ya. Kita lihat. Loh, perempuan ini dituntun sama 2 teman sekantornya bersama kursinya sampai ke mobil. Mau dibawa kemana? Kalau dilihat judul video Instagram ini, piercing hidung perempuan ini nyangkut di kursinya. Loh, kok bisa? Dan dia mengerang kesakitan selama perjalanan. Aduh, kasihan. Oh, ternyata perempuan ini dibawa ke kantor pemadam kebakaran untuk dapat pertolongan. Dan petugas damkar siap beraksi. Wah, petugas damkar sempat bercanda dengan perempuan ini dengan membawa alat potong yang besar. Ini ada tujuannya loh sahabat, supaya perempuan ini rileks dan gak tegang. Akhirnya dengan penuh konsentrasi, petugas damkar menolong perempuan ini. Dan hore, hanya 10 menit, si mbaknya bebas dari kursinya. Foto bareng dengan para pahlawan penolongnya deh. Video piercing hidung nyangkut di kursi ini terjadi di Bandung, Jawa Barat. Video ini pun mendapat banjir komentar dari warganet. Ada yang heran, kok bisa piercing hidungnya tersangkut di kursi? Dan ada pula yang memuji kesigapan petugas damkar. Pertanyaan warganet, kok bisa tersangkut? Ini nih penjelasan Pak Petugas Damkar. Yang untuk konten yang bersangkutan awalnya hanya untuk main-main saja, namun ternyata sama teman yang bersangkutan ini, teman korban itu si tindiknya itu dikaitkan benar ke hidungnya.
Walah, gara-gara diisengin sama teman kerja, nyaris si mbaknya terluka. Nah, pelajaran lagi nih. Kalau bercanda, jangan sampai membahayakan kawan ya sahabat. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Nyangkut. Enggak ya. Damkar. Jangan. Ngilu ngelihatnya. Aduh, enggak ngebayangin itu kan tiba-tiba kan bawa bangku nempel sama orang gitu kan, ya ampun. Mungkin kalau jadi dia sih ya kayaknya lebih baik makan itu lesehan aja lah. Trauma lihat bangku. Tapi salut sama petugas damkarnya. Iya. Siap sedia membantu apapun, dimanapun, kapanpun. The real hero ya. Real hero. Nah, kita ke informasi selanjutnya nih, Zra. Nah, ini ada murid atau siswa yang bertaruh nyawa untuk sekolah, Zra. Kenapa? Dia sampai naik rakit untuk bisa sampai ke sekolahnya. ini harus dipuji semangatnya dia ya untuk menimba ilmu. Tapi emang kayak gimana sih kondisi di daerah itu kok sampai harus segitunya? Itu dia. Ya kan? Ini, kita lihat informasi. Lihatlah wajah murid-murid sekolah ini. Mungkin takut, mungkin juga penuh nyali. Tapi yang jelas mereka sangat penuh semangat untuk segera tiba di sekolah. Ya, setiap pagi kurang lebih seperti inilah alat transportasi 8 pelajar SD dan SMP dari Dusun Baban Tengah, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Mereka harus bertaruh nyawa menyeberangi derasnya arus Sungai Sanen Rejo sejak jembatan utama hanyut terbawa air bah saat hujan deras Desember lalu. Gak ada, memang cuman sini jalan lain. Terus biasanya kalau airnya besar digendong sama warga, kadang naik ketek. Takut karena airnya besar. Siapa sangka, setelah menyeberang, perjalanan untuk mencapai sekolah masih panjang loh sahabat. Para pelajar ini masih harus berjalan kaki menyusuri jalan berlumpur sejauh 3 km. Setibanya di sekolah, seringkali jam pelajaran sudah dimulai. Syukurnya, situasi ini sangat dipahami oleh para guru. Bahkan jika cuaca sedang tak bersahabat, mereka disarankan untuk belajar di rumah. Tentunya ini sangat miris bagi siswa kami, harus bertaruh nyawa. Untuk masalah anak-anak selama ini terlambat datang ke sekolah karena kondisi tersebut, kami memaklumi. Gak cuma murid sekolah, akses penuh tantangan ini juga digunakan warga untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di Kecamatan Tempur Rejo di seberang sungai. Meski aparat berwajib disiagakan, warga tetap berharap jembatan antar kecamatan itu segera dibangun kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Waduh, salut ya. Salut sama anak-anak yang masih semangat buat sekolah dan juga sama warga dan juga Bapak polisi tadi yang membantu menyeberangkan. Nah, IPR ini harus ke pemerintah setempat nih. Betul. Jangan dibiarin kayak gini terus dong, ya nggak sih? Dong. Harus segera dibangun jembatannya. Fasilitasnya harus diperbaiki, jalan-jalan harus dibenerin gitu ya. Betul, itu dia. Nah, kita ke Mojokerto, Zra. Nah, ada update kasus ledakan di rumah anggota polisi. Oh, yang korbannya ada 2 orang meninggal. Iya, ada 5 rumah dan katanya ledakannya itu berasal dari petasan. Hah? Petasan? Sampai 5 rumah gitu? Makanya sebanyak apa ya? Buat apa juga ya? Nah, kan? Sahabat, penyebab ledakan di rumah seorang polisi di Desa Sumolawang, Mojokerto, Jawa Timur belum terungkap juga nih. Polres Mojokerto dan tim forensik dari Polda Jawa Timur udah melakukan pemeriksaan dan olah TKP pasca ledakan. Nah, menurut Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto, tim laboratorium forensik udah menemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya ada selongsong kembang api. Hah? Apa iya kembang api yang jadi pemicu ledakan? Kembang apinya segede apa? Kalau efek ledakannya bisa ngerusakin 5 rumah.
Apa jangan-jangan... jangan berspekulasi dulu. Kita tunggu aja hasil penyelidikan tim forensik. Selain itu, kepolisian juga telah menyita sejumlah barang bukti lain, seperti mesin cuci, beberapa tabung gas, serta alat pemutar musik. Di sisi lain, pemilik rumah yakni AIBDM yang bertugas di Polsek Delanggu masih diperiksa di kepolisian dan kasusnya ditangani di Treskrimum Polda Jawa Timur. Selain merusak 5 rumah, ledakan ini juga mengakibatkan 2 orang tewas, yakni seorang ibu dan anaknya yang masih balita. Oke, kita langsung ke luar negeri nih. Tahu dong kemarin kan lagi rame banget nih di Los Angeles, lagi ada kebakaran gede-gedean ya. Oh iya bener banget. Dan itu banyak banget korbannya, artis-artis juga banyak yang rumahnya betul. hangus terbakar. Betul. Nah, apalagi nih? Ternyata mereka ini nggak cuma jadi korban kebakaran, tapi penjarahan. Lah, kok bisa? Bayangin udah rumahnya kebakar, harta bendanya dijarah lagi. Oh, jadi karena rumah itu ditinggalin, kosong, nggak ada penghuninya, ada orang yang memanfaatkan kesempatan. Tega ya. Nggak jauh beda. Ini deh informasinya. Iya. Waduh, kesempatan dalam kesempitan nih. Kebakaran belum padam, penjarahan di Los Angeles malah marak terjadi. Penjarahan terjadi di tengah kebakaran hutan Los Angeles yang masuk hari ke-7. Mereka beraksi di zona evakuasi dan terdeteksi melalui kamera pengawas dan akhirnya ditangkap di sebuah apartemen di Koreatown. 9 orang diantaranya didakwa menjarah $200.000 Amerika atau setara dengan 3,2 miliar rupiah. Sementara di Santa Monica, sedikitnya ada 10 tersangka perampokan ditangkap sejak kebakaran Palisades terjadi. Selain itu, ada pelaku penjarahan yang menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Pelaku kedapatan sedang berada di sekitar rumah warga di area Malibu yang diselimuti kebakaran. Arson charges. He is looking at, today we're here to announce that the promise that we made when we started this, that these criminals would be arrested, they would be prosecuted, and they will be maximally punished, is a promise we are keeping. As we announced today, the charges being filed on 10 different individuals, 9 of them for looting, in both the Palisades and the Eden fires, and 1 for arson. Untuk mencegah maraknya penjarahan, otoritas tempat memberlakukan jam malam di sekitar area Pacific Palisades dan Altadena. Sebagai informasi, kebakaran di Los Angeles telah menghanguskan area seluas 16.000 hektar. Lebih dari 12.000 bangunan, termasuk ratusan rumah warga, hancur akibat kebakaran tersebut. Lebih dari 100.000 orang mengungsi untuk menyelamatkan diri dari kebakaran Los Angeles. Kebakaran ini juga menewaskan 24 orang dan belasan orang lainnya belum ditemukan.